Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Dimas Wijaya dengan NIM 21030401113. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul deteksi sperma manusia menggunakan teknologi computer vision untuk mendukung diagnostik infertilitas. Latar belakang dari proposal ini yaitu infertilitas merupakan masalah besar yang dialami baik dari pria maupun perempuan. Kebanyakan infertilitas pada laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain urogenital, infeksi pada urogenital, kongenital, suhu skrotum yang diakibatkan oleh varikorel, kelainan endokrin, kelainan genetik, dan faktor imunologi. Pada dasarnya, kualitas sperma dipengaruhi oleh morfologi sperma. Morfologi sperma adalah keseluruhan bentuk yang telah dilakukan proses pengecatan dan bentuk normalnya didasarkan pada kriteria Kruger. Pada dasarnya, morfologi itu bentuk sempurna dari sperma itu tersebut. Infertilitas yang dipengaruhi oleh morfologi sperma menjadi tantangan dalam bidang kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih efisien dan akurat untuk mengidentifikasi morfologi sperma guna mendukung upaya penentuan penyebab infertilitas. Kemajuan pada computer vision dapat digunakan untuk menganalisis bentuk sperma secara otomatis dengan akurasi tinggi, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, serta mempercepat waktu analisis. Pada proposal ini ditujukan untuk mengembangkan sistem berbasis computer vision untuk identifikasi sperma manusia dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam diagnosis infertilitas yang lebih baik dan mendukung program kesehatan reproduksi. Rumusan masalah dalam proposal ini antara lain yaitu bagaimana cara mengidentifikasi morfologi sperma manusia secara otomatis menggunakan teknologi computer vision. Bagaimana computer vision dapat digunakan untuk menganalisis motilitas sperma dengan akurasi tinggi. Bagaimana tingkat keandalan hasil analisis menggunakan sistem otomatis dibandingkan dengan metode manual. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, mengembangkan sistem berbasis computer vision untuk mengidentifikasi morfologi sperma manusia secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam analisis motilitas sperma menggunakan teknologi computer vision. Yang ketiga, membandingkan keandalan hasil analisis sistem otomatis dengan metode manual. Manfaat dari proposal penelitian ini yaitu manfaat teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan teknologi computer vision di bidang reproduksi. Manfaat praktis, mempermudah proses identifikasi morfologi sperma dan analisis dengan sistem otomatis yang lebih efisien dan akurat dibandingkan metode manual. Yang ketiga, manfaat sosial, mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dalam kesehatan reproduksi sehingga dapat membantu pasangan yang mengalami infertilitas. Jadi hal ini dapat digunakan dalam kesehatan, bisa digunakan oleh dokter kandungan untuk mengecek sperma dengan lebih cepat. Tinjauan pustaka, bab 2, tinjauan pustaka. Infertilitas dan analisis sperma. Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah 1 tahun berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Faktor penyebab infertilitas pada pria seringkali terkait dengan kualitas sperma, yang meliputi jumlah motilitas dan morfologi sperma. Analisis sperma secara tradisional dilakukan dengan metode manual menggunakan mikroskop yang memiliki keterbatasan seperti hasil yang subjektif,
ketergantungan pada keterampilan operator, serta waktu analisis yang relatif lama. Kemajuan teknologi memungkinkan pengguna metode otomatis berbasis pengolahan citra seperti teknologi computer vision. Salah satu implementasi yang paling populer adalah penggunaan metode convolutional neural network CNN dan algoritma YOLO (You Only Look Once) untuk analisis citra sperma. Metode CNN adalah jenis deep learning yang efektif untuk pengolahan pola dalam data berbasis citra. Metode ini sering digunakan dalam analisis, khususnya untuk morfologi sperma. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur dari citra melalui lapisan-lapisan konvolusi yang diikuti oleh operasi pooling dan klasifikasi. Dalam konteks analisis sperma, CNN digunakan untuk segmentasi citra sperma, memisahkan sperma dari latar belakang citra mikroskop digital, klasifikasi morfologi sperma, mengidentifikasi bentuk sperma menjadi kategori seperti normal, mikro, makro, atau bentuk tidak normal lainnya. Prediksi probabilitas sperma, mengelompokkan sperma berdasarkan pergerakannya seperti bergerak progresif, bergerak non progresif, atau tidak bergerak. Keunggulan dari CNN ini pada analisis untuk mengetraksi fitur yang relevan tanpa memerlukan intervensi manual. CNN juga mampu mengolah data dalam jumlah besar untuk meningkatkan akurasi prediksi dan klasifikasi. Pada dasarnya CNN ini lebih detail untuk mengamati morfologi atau mortalitas sperma dalam bentuk gambar yang high definition, yang HD. Algoritma YOLO Only Once. YOLO adalah algoritma objek deteksi yang merupakan pengembangan dari CNN yang dirancang untuk mendeteksi dan mengenali objek secara real time atau secara langsung. Berbeda dengan metode deteksi tradisional, YOLO melakukan prediksi posisi dan label objek dalam satu langkah, sehingga jauh lebih cepat dan efisien. Dalam konteks analisis sperma, YOLO dapat digunakan untuk deteksi objek sperma, mengidentifikasi lokasi kepala sperma dalam citra mikroskop secara cepat, segmentasi dan pelacakan motilitas sperma, memantau pergerakan sperma melalui video digital, memungkinkan analisis dinamis terhadap motilitas. Keunggulan YOLO dalam analisis sperma adalah kecepatan dalam pemrosesan citra atau video dengan resolusi tinggi. Hal ini menjadikan ideal untuk digunakan dalam analisis sperma dengan volume data besar seperti video mikroskop digital. Perbedaan CNN dan YOLO ini, YOLO lebih ke pergerakan motilitas, lebih ke video. Untuk CNN ini lebih ke gambar. Kombinasi CNN dan YOLO. Pendekatan antara kombinasi dari CNN dan YOLO untuk analisis sperma. Yang pertama, deteksi real time. YOLO dapat mendeteksi objek sperma secara langsung dari video mikroskop, sementara CNN melakukan analisis mendalam pada fitur sperma. Jadi YOLO itu sekilas mendeteksi pergerakan secara kasat mata ya. Untuk CNN ini meneliti lebih jauh mengenai bentuk-bentuk morfologi sperma itu lebih detail. Yang kedua ada klasifikasi yang akurat. CNN memastikan setiap sperma yang terdeteksi diklasifikasikan secara akurat berdasarkan morfologi dan motilitas. Yang ketiga, segmentasi efisien. YOLO dapat memisahkan sperma dari latar belakang dengan cepat, memberikan masukan yang bersih untuk analisis lebih lanjut oleh CNN. Dengan adanya kombinasi CNN dan YOLO, kemungkinan akan lebih baik dalam menganalisis kualitas sperma. Studi terkait berdasarkan
YOLO dan CN tersebut. Penelitian ini menunjukkan berbagai teknik yang telah digunakan untuk deteksi, segmentasi, dan klasifikasi sperma dengan pendekatan machine learning, khususnya deep learning. Deteksi sperma dengan YOLO. Studi menggunakan YOLO V5 menunjukkan efektivitas dalam pendeteksi sel sperma dari video Microsoft dengan MAP mencapai 72%. YOLO digunakan untuk meningkatkan akurasi pada objek kecil seperti sperma meski dengan gangguan artefak. YOLO juga digunakan dalam metode deep sperm untuk mendeteksi sperma banteng pada kondisi pencahayaan rendah, menghasilkan kecepatan pemrosesan hingga 51,9 fps dan akurasi 94,11. Segmentasi dan klasifikasi dengan CNN. CNN digunakan untuk analisis morfologi sperma dengan akurasi hingga 97,92% dalam klasifikasi kepala sperma berdasarkan citra digital. Model CNN lainnya menggabungkan teknik hard voting dan soft voting untuk klasifikasi morfologi sperma pria dengan akurasi mencapai 90,73%. Pendekatan kombinasi YOLO dan CNN ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam analisis sperma, baik untuk mendeteksi maupun mengevaluasi kualitas sperma secara otomatis. Kombinasi ini mampu mengatasi keterbatasan pengamatan manual dengan lebih andal dan objektif. Metode penelitian yang diambil. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan memanfaatkan teknologi computer vision untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengklasifikasikan sperma manusia secara otomatis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan model berbasis deep learning yang dapat digunakan untuk mendukung diagnosis infertilitas secara objektif dan efisien. Dataset yang digunakan yaitu merupakan dataset yang sudah diambil dari penelitian sebelumnya. Dalam proposal ini rencananya akan mengambil dari website TurboFlow atau Kaggle yang menyediakan citra digital sperma manusia dalam berbagai kondisi. Dataset ini mencakup variasi bentuk sperma normal dan abnormal serta video yang menunjukkan pola mortalitas sperma. Pola pergerakan sperma itu bagaimana? Data akan dibagi menjadi 3 kelompok: data pelatihan, data validasi, dan data pengujian. Teknologi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat keras dan perangkat lunak seperti di bawah. Perangkat keras, komputer dengan GPU untuk mempercepat pelatihan model, karena kita tahu dalam computer vision GPU sangat berperan penting dalam pelatihan. Operasional perangkat keras Google Colab, dan perangkat lunak Python, OpenCV, TensorFlow, YOLO. Dalam rencananya ini menggunakan jasa Google Colab dari Google, karena penggunaan GPU di sana gratis untuk beberapa jam. Kalau mungkin bisa menyewa dari Google. Tahapan penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan seperti bawah ini. Pre-processing dataset, melakukan augmentasi data untuk meningkatkan variasi citra, membersihkan data dari noise atau artefak yang mengganggu. Yang kedua, pelatihan model menggunakan algoritma CNN untuk klasifikasi morfologi sperma. Menggunakan algoritma YOLO untuk deteksi objek sperma secara real time. Yang ketiga, validasi dan evaluasi hasil. Menggunakan data validasi untuk mengoptimalkan hypermeter model, mengevaluasi kinerja model pada data pengujian. Parameter evaluasi. Parameter yang digunakan dalam evaluasi yaitu sebagai berikut. Precision digunakan untuk mengukur seberapa tepat model dalam mengidentifikasi sperma. Recall digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi semua sperma yang relevan.
F1 score digunakan untuk mengukur kombinasi precision dan result untuk memberikan gambaran umum kinerja model. Kecepatan pemrosesan digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma YOLO dalam mendeteksi objek sperma secara real time. Dengan pendekatan seperti di atas ini, penelitian dapat diharapkan mampu untuk menghasilkan model yang andal dalam menganalisis sperma secara otomatis, mendukung diagnosis infertilitas dengan lebih baik. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau mungkin terlalu cepat atau mungkin kurang bisa dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.